Gimana hari ini? Apakah laporan melanggar bakalan berkurang? Ada beberapa yang belum sadar untuk kontrol lalu lintas nih, Bu. Waduh, yaudah kalau gitu sapa dulu deh sahabat lantas yang lagi nonton. Halo, saya Brigadir Ade Cynthia, siap menemani kamu di Lapor NTMC. Langsung aja kita ada video kiriman dari @dalfinism. Dalfinism, nggak tahu ya. Captionnya atraksi boleh tapi sesuai tempat. Ini feelingku ini sih motor trek-trekan yang gitu-gitu nggak sih? Tuh kan bener. Aduh anjay. Ini dia ngerasa keren banget nih kayak gini. Widih, freestyle. Oke. Ini kalau nyungsep aja nih. Baru nih. Aduh, anjay. Keren banget gue kata dia gitu. Nah. Ini nggak ada video lanjutannya dia jatuh. Saya nungguin loh dari tadi. Nggak ada ya. Oke, yaps, bener ya kata Dalvi. Kalau melakukan ini perlu pengawasan di tempat yang resmi ya. Jangan di jalan raya seperti ini. Apalagi tadi anak kecil ya. Padahal atraksi ini jika kamu sembarangan melakukan sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 105 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Dan sesuai dengan pasal 106 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ayat 4, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal ataupun minimal, dan atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Kemudian ayat 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Tadi udah dapat kita lihat juga ya, dia udah freestyle, terus habis itu nggak pakai helm, terus habis itu pakai jalanan umum, udah gitu jalanannya tuh sempet tadi dilihat berlubang dan itu bahaya banget ya. Bisa jadi misalkan nggak jaga keseimbangan itu bisa jatuh ke kiri atau ke kanan atau bahkan bisa nyusruk. Oke, selanjutnya kita bergeser, ada video kiriman dari @yogiaryo439. Captionnya, detik-detik pemotor terobos lampu merah lalu tabrak bagian belakang mobil, 3 pemotor tergeletak di tengah jalan di eksit tol Limo Depok. Oke, kita lihat videonya ya. Oke, ini dari rekaman CCTV kayaknya ya. Oke, ini persimpangan gitu. Kita lihat lampu merahnya dari arah kanan masih hijau, sebelah kiri harusnya udah merah ya. Aduh, nah kan, jadi itu ya sahabat lantas, kalau dari jauh itu udah kita lihat, misalkan udah detik-detik penghabisan antara lampu hijau mau ke lampu merah. Alangkah lebih baiknya itu kita mengurangi kecepatan, bukan justru kita menambah kecepatan. Nah kalau kayak gini kan jadinya sebenarnya kendaraan mobilnya udah bener karena dia udah lampu hijau, dia udah memang waktunya untuk melaju. Yang salah itu adalah kendaraan motornya, dia nggak mau sabar. Dia berpikir kalau misalkan masih nggak ada mobil dari arah lain dan menurut dia masih cukup untuk melaju dan dia kayak nggak mau kekurangan waktu gitu. Padahal bisa membahayakan diri dia maupun pengendara lain. Kalau kayak gini, mobilnya udah hancur, dianya tergeletak, motornya hancur, udah semuanya jadi berantakan. Ada pula video terobos-penerobos lainnya, juga ada kiriman dari @ngurah.arya13. Captionnya, kalau udah merah ya berhentilah. Ya bener, udah merah itu berhenti, kuning hati-hati, hijau baru melaju.
Oke, ini di simpang 4 gitu ya. Oke. Lampu merah, astagfirullahaladzim. Ih. Lu selamat nggak sih orangnya? Kenceng banget coy. Jadi gini sahabat lantas. Dalam lampu merah, saat persimpangan, misalkan dari arah kanan itu sudah merah. Sebenarnya yang sebelah kiri itu memang udah waktunya dia melaju, tapi bukan berarti jeda antara merah ke hijau bergantian ini kayak langsung gitu. Jadi itu ada jeda beberapa detik dulu untuk memastikan dari kendaraan yang akan melaju menuju ke lampu hijau. Makanya itu ada lampu kuning, itu artinya itu untuk bersiap melaju, yang artinya hati-hati, bukannya langsung menancap dengan kecepatan tinggi. Dan perlunya juga di saat persimpangan ini juga harusnya melihat kanan, kiri, depan, belakang, karena kita nggak pernah tahu. Contohnya kayak gini, maksud dia memang mungkin udah hijau tapi belum waktunya, masih ada jeda beberapa second untuk ke hijau, terlalu buru-buru, jadinya kayak gini. Sedangkan dari arah berlawanannya itu sebenarnya udah merah tapi dia tetap maksain. Jadi sebenarnya kondisi di jalan raya ini kan nggak bisa ditebak ya, harusnya kayak ya harusnya lebih berhati-hati dan melihat sekeliling gitu loh. Jadi benar-benar kenceng loh ini ya. Kenapa banyak yang nggak sabar nunggu lampu merah, padahal bisa dimanfaatkan waktu buat istirahat sebentar, dan yuk dilihat lagi rambu-rambu lalu lintasnya agar kita selamat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 287, setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat memberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf C, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ya sahabat lantas, untuk lebih mawas diri dan juga melihat kondisi arus lalu lintas dan kendaraan di sekeliling kita. Next, kita ada kiriman video dari @kurniawan_. Lihat dia kirim video apa kali ini. Oke, ini. Waduh. Nggak sesuai sih ini sama. Waduh. Astagfirullah. Udah kayak ngetril gitu ya. Ya ampun. Kalau misalkan nih menurut saya ya, misalkan dalam keadaan kayak gitu dia ngetril dan dia tetap lanjutin perjalanannya, artinya dia udah biasa bawa kendaraan sebanyak ini di kesehariannya gitu. Lihat kan bahaya kalau kayak gini sahabat lantas. Coba kalau di belakangnya ada kendaraan lain dan mobil itu malah jatuh ke belakang karena kebanyakan barang yang diangkut. Aduh, serem banget deh, ini ketimpa. Semua ini bawa apa sih? Bawa sayuran ya? Bawa pisang. Ih, mantap banget nih kalau yang di belakang, misalkan kendaraan motor kena semuanya itu jatuh ke dia. Nah, sahabat lantas, ada juga nih kiriman video yang sama dari @amburado. Captionnya, setahu gue Xenia muat 23 orang, Bang. Lah ini, setahu gue Xenia muat 23 orang. Ini nyindir ya maksudnya ya? Masya Allah. Belakang 4. tengah 3. Ya, tar. Ya, sip. Awas kaki. Ya, sip. Om Deddy. Makasih banyak. Pak Haji Amin. Apa saya masih namanya? Ya, lihat. Bukit Kemuning. Oh my god. Batu Raja Bukit Kemuning. Ini Makasih ya, Pak. ini nggak videoin juga kayak mantap gitu ya. Kayak dia nggak bilang kayak, loh ini yang bener nih, sebanyak ini naik satu mobil. Dia kayak oke lanjutkan perjalanan gitu. Jadi sebenarnya gini ya sahabat lantas, gunakanlah kendaraan sesuai dengan peruntukan kapasitasnya. Ini masyarakatnya ditaruh di dalam mobil semua, barangnya numpuk tuh di atas semua. Ini kayaknya mau mudik apa pulang mudik nih. Tapi tetap aja hal ini nggak bisa dibenarkan ya. Tentunya ini membahayakan protokol keselamatan. Apalagi yang di depan tuh. Di depan itu 3. Kan di depan itu kan supir dan penumpangnya 1. Terus yang tengah ini pakai sabuk pengaman apa kira-kira? Pakai tangan kah? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sebelum melakukan perjalanan kita juga harus
mengutamakan keselamatan pengendara yang kita bawa, dan juga bagi pengemudi keselamatan yang dibawa adalah tanggung jawab pengemudi itu sendiri, seperti itu. Jalan sekeluarga memang seru banget ya sahabat lantas, tapi ini kan membahayakan penumpang dan juga mobilnya juga. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 307 yang berbunyi setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Karena sudah banyak kasus laka lantas mengakibatkan truk dan kendaraan yang over dimension dan overload, jadi yuk sama-sama kita kerjasama untuk memperhatikan keselamatan saat berkendara. Oke, next kita ada video kiriman dari @ilham.3199. Captionnya bisa-bisanya nih gitu. Kita lihat ya. Oh, ini pernah lihat nih, ini bukan yang viral ya videonya ya. Selamat siang, selamat datang di Simpang Padasan Cermen. Kepada pengendara Honda Scoopy agar Dia pada nanya polisinya. Aduh, dia baru muter balik. aturan lalu lintas demi keselamatan Oke. bersama. Ini udah viral banget sih videonya di medsos Instagram maupun di TikTok Selamat ya. siang, selamat datang di Simpang Jadi Padasan maksud aku Cermen. Kepada dia itu kok berani banget ada di lajur situ sendirian gitu. Padahal dia tahu jelas bahwa lajur itu tuh arah sebaliknya gitu. Kelihatan ya sahabat lantas, pengendara ini sepertinya sudah biasa dan sering melakukan hal kayak gini. Nah, yang kayak gini nih termasuk melawan arus ya sahabat lantas, dikarenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 287 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, di mana setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A dan atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Mau ada polantas atau enggak ada, yuk jangan melanggar. Masa iya keselamatan kamu harus diingetin terus sama orang lain? Lanjut ada video dari @komeng321 yang captionnya, Bu ada yang caper nih. Caper apa dia kira-kira? Mobil Kijang Innova ngebut-ngebutan di jalur. Dia kayak masuk jalur busway ini ya? Oke. Kasihan pada macet katanya. Tahu-tahu dia, boleh lah tahu-tahu sekarang ya. Oke, dia merasa bahwa diri dia itu melakukan hal yang benar ya di jalur busway, ngebut, terus dia sombong sama pengguna jalan yang ada di sebelahnya karena masih macet. Yang padahal dia tahu kalau misalkan jalur busway itu diperuntukkan jalur busway bukan jalur kendaraan umum. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 287 ayat 1, setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Dan selain itu juga pengendara ini melakukan kebut-kebutan di jalur yang salah, padahal dalam pasal 115 yang berbunyi pemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang memudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Dan selain itu juga dikenakan pasal 116 ayat 1 yang menjelaskan pemudi harus memperlambat kendaraan sesuai dengan rambu lalu lintas. Nah, sahabat lantas, perlu diingatkan kembali, jenis mobil tidak bisa kita kategorikan mobil arogan ya. Yang arogan itu adalah
orangnya, bukan mobilnya. Mobilnya kan ikut pemiliknya sopan dan patuh, pasti mobilnya akan sopan dan patuh juga. Kalau enggak, ya itu dia, banyak orang yang arogan di jalan raya. Oke, next ada video dari @yosef_naar. Captionnya, puas aku lihatnya bu. Oke, kita lihat ya. Kenapa dia bisa puas lihat videonya? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah, jadi gini sahabat lantas, itu kan sebenarnya bukan tempat parkir umum ya di situ. Jadi kalau misalkan ada, itu kan yang lewat tadi kalau nggak salah kendaraan pemadam kebakaran. Jadi alangkah lebih baiknya kita memberi jalan gitu, bukan malah mempersempit lajur kendaraan. Kan kalau misalkan kita parkir di bahu jalan yang ada itu kita mempersempit lajur kendaraannya yang memakan sebagian badan jalan yang bisa menghambat kendaraan pemadam kebakaran tersebut, jadi terhambat perjalanannya. Untuk pemotor yang parkir di situ dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 284 yang berbunyi, setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 2 dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kita bergeser dari video sebelumnya, ada kiriman video lagi dari @medinkrns. Captionnya, lihat Bu Ade lucu banget. Apa yang lucu? Polisi mau nilang tapi mereka pada pakai helm. Ya bener sih, patuh aturan pakai helm. Tapi enggak 1, 2, 3, 4, 5. Satu motor 6 orang coy. Kok kepikiran ya kayak oke, mungkin kayak biar kita nggak ditilang, kita berenam pakai helm gitu ya. Iya sih pakai helm semua, tapi motor itu hanya bisa untuk kapasitas 2 orang. Overdimension dan overload namanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 9. Setiap orang yang memudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang dikarenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jalan raya bukan tempat uji nyali atau ajang pamer keterampilan berkendara. Masuk jalur Transjakarta, melawan arus, dan melakukan atraksi di jalan adalah pelanggaran serius yang bisa membahayakan diri sendiri serta orang lain. Ingat, aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama. Jangan sampai karena ingin cepat atau cari sensasi justru berakhir kecelakaan atau terkena sanksi hukum ya sahabat lantas. Terima kasih sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silahkan kirimkan video laporanmu lainnya melalui DM Instagram @korlantaspori.ntmc ya, dan atau pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Ade Cynthia, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Bye-bye.